466 triliun. Jadi semua orang melihat IKN hari ini sebagai peluang bisnis. Jadi kami keliling dunia untuk meyakinkan ke orang bahwa inilah IKN kebanggaan Indonesia. Kami tidak berbicara secara politis. Kalau hari ini Bapak Ibu lihat bagaimana statement para calon presiden, bagi kami ini sementara mewujudkan mimpi besar bangsa Indonesia. Mewujudkan kota dunia semua. Mau investasi di bidang mana? Itu sudah kami turunkan, dan Bapak Ibu sekalian, hari ini IKN itu berdampak pada 2 kabupaten, PPU Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, 6 kecamatan, 32 kelurahan, 22 desa. Saya hari ini lagi merancang bentuk pemerintahan yang baru. Tiap kali ada Bapak Presiden selalu mengatakan saya mau bentuk pemerintahan yang berbeda dari sistem pemerintah daerah di Indonesia. Kalau di Indonesia kita lihat ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, di bawahnya ada kecamatan, desa, kelurahan, sampai RT RW. Nah, kali ini kami lagi menyusun bentuk pemerintahan yang berbeda. Kalau saya mudah-mudahan dalam rancangan saya, kalau bisa 3 level aja. Karena otoritas satuan pemerintah daerah khusus 3 provinsi, kedudukan 3 kementerian, jadi cukup 3. Kalau saya itu provinsi, di bawahnya setingkat kota, tetapi tidak ada DPRD. Kami tidak ada APBD. Kami mencari uang sendiri Bapak Ibu sekalian. Dari 466 triliun hanya 20% APBN. Sisanya kami cari. Itulah kami keliling dunia untuk kampanye IKN. Apa ciri khas IKN? Ada 5 elemen penting IKN. Yang pertama smart. Kalau Bapak Ibu sudah dengar para rohaniwan rohaniwati, kita bicara menyangkut smart ini bicara banyak hal. Smart hari ini adalah tools untuk mewujudkan kualitas layanan publik. Tidak hanya kita berbicara menyangkut kota yang cerdas dan lain sebagainya, bukan itu. Tetapi bagaimana cepat, murah, dan bisa menjangkau semua. Karena hari ini kalau kita bicara smart, banyak aspek. Yang kedua green. Kita boleh keliling dunia ibu kota negara di mana saja. Hari ini dari 252.000 hektar IKN, 4 kali Jakarta. 4 kali Jakarta, belum wilayah-wilayah laut, 98.000 hektar. Yang kita gunakan pembangunan hanya 25%. Sisanya tetap hutan 65%, 10% pangan berkelanjutan. Itu ciri khas IKN kita hari ini. Beda dengan ibu kota negara lain di dunia. Brasil sebagai green city, tapi luas wilayah hutan tidak seperti Indonesia. Makanya kontribusi kita untuk dunia adalah net zero emission tahun 2045, tahun emas Indonesia. Itu visi besar bangsa Indonesia. Itulah kita mendapat standing applause di seluruh dunia terkait dengan isu lingkungan. Sebagai contoh, besok Bapak Ibu ke IKN itu 2 jam. Tapi nanti kalau tolnya sudah jadi 35 menit. Kita punya immerse tunnel, terowongan bawah laut. Ketika kami di Jepang, kami di Korea, kami di Amerika, semua tanya, kenapa harus immerse tunnel, terowongan bawah laut? Kami bilang, di atas itu ada pesut, ada buaya, ada bekantan. Semua tepuk tangan. Isu lingkungan menjadi penting. Kami hari ini ketika berbicara konsep konstruksi, semuanya green. Kita lihat, kalau Bapak Ibu lihat tol nanti sudah jadi, kami punya koridor satwa liar yang ada di IKN. Bahkan hari ini banyak menertawakan kami ketika kami berbicara menyangkut onula. Kalau kita tahu manula, kami punya onula, orang hutan usia lanjut. Kami lakukan itu. Yang sudah tua, sudah asam urat, kami pisahkan. Ini fakta Bapak Ibu sekalian. Oleh Toeta. Jadi ini fakta yang kami lakukan. Isu lingkungan menjadi hal yang sangat menarik. Kalau kita bicara konstruksi di luar negeri, kita nggak ada apa-apa Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita bicara isu globalisasi, nah mari kita lihat ada 2 perspektif globalisasi. Enabling view of globalization dan constraining view of globalization. Nah, isu lingkungan itu menjadi salah satu hal penting dunia. Ketika climate change, orang akan melihat tolong Indonesia, you tolong jaga hutanmu ya, karena menjaga hutan itu dampaknya global. Jadi satu pohon yang kita tebang di Kalimantan itu terganggu dunia. Tolong ingat itu. See globally and ethically, itu pentingnya. Orang kadang melupa itu. Kita bicara iman, bagian dari iman adalah bagaimana menjaga lingkungan. Mari kita jaga bersama, karena itu dampaknya global. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu isu elemen kedua. Yang ketiga, inklusi.
inklusif. IKN ini kota untuk semua. Kota untuk semua, siapapun boleh menikmati IKN. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kesadaran penting, suatu kota itu menjadi penting. Kota yang kita bangun itu ada narasi peradaban. Orang kadang membangun kota tapi masyarakatnya tidak punya kesadaran, sama aja. Di NTT ketika masyarakat wali kotanya punya keinginan baik, ketika menaruh bunga-bunga yang indah di kota Kubang, malah dicuri oleh penduduk. Ada bunga bagus di jalan katanya, diambil. Nah itu bukti narasi peradabannya belum terbangun. Yang NTT senyum-senyum kayaknya. Dulu NTT katanya nasib tidak tentu ya. Nanti Tuhan tolong, hari ini NTT sudah beda. New Territorial Tourism. Beda ya. NTT sama, nasib tidak baik, nanti Tuhan bantu sama juga. Nah, saya kadang-kadang tidak sependapat kalau mengatakan NTT nasib tidak tentu, nanti Tuhan tolong. Kita punya potensi kok. Kita punya ikan yang banyak di laut. Kita punya peternakan. Ingat, NTT itu kaya. Apalagi semua ikan di laut agama Katolik. Bos mereka paus. Yang berikut resilient, kota yang tangguh, kota yang berketahanan. Karena sudah melakukan feasibility study, IKN itu jauh dari potensi gempa, dan dia di tengah-tengah Indonesia. Kalau orang tanya kenapa Kalimantan Timur, saya juga mau di NTT sebetulnya. Tapi kenapa pilih Kalimantan Timur, itu sudah merupakan feasibility study yang panjang. Makanya kemarin sebentar lagi akan, kalau kita dengar kasus Rocky Gerung terkait IKN, saya memberikan keterangan saksi, keterangan ahli, sudah dengan Mabes Polri, dan persidangan sebentar lagi saya akan memberikan tanggapan itu. Berikut terakhir, sustainable. Bagaimana kota ini berkelanjutan? Kita tidak hanya berpikir hari ini, tapi berpikir jangka panjang ke depan. Terkait dengan itu, kalau orang bertanya, kenapa harus pindah? Hari ini mungkin akan menjadi visi misi calon presiden. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya mantan Direktur Perkotaan dan Batas Negara. Di Republik ini kita punya ibu kota negara namanya Jakarta. Saya selalu mengangkat fakta empiris Jakarta. Siapa bisa merubah Jakarta hari ini? Tolong sampaikan orang itu ke saya, untuk kita diskusikan. Jakarta punya persoalan urbanisasi, punya persoalan tanah turun, air tanah, punya persoalan masalah polusi, kemacetan, banyak Bapak Ibu sekalian. Data statistik lengkap saya punya. Siapa bisa berubah Jakarta? Jadi jangan protes Kalimantan Timur karena visi besar atau misi Pak Presiden. Saya kira dia dari Jawa sentris ke Indonesia sentris. Keadilan sosial, apanya yang salah? Oleh karena itu, sekali lagi saya tidak berkampanye untuk mendapat support. Pergilah besok ke IKN, lihatlah secara nyata di sana seperti apa. Staging pertama pembangunan IKN, kan ada 5 staging pembangunan tahapan. Staging pertama ini sudah 54%. Besok ke sana Bapak Ibu lihat bagaimana rumah menteri hampir rampung, istananya saya sebentar lagi sudah ada, hunian HPK sudah 100%, infrastruktur dasar sudah selesai, air, listrik, telekomunikasi, dan semuanya MUT, multi utility standard, di bawah tanah. Ya. Tidak ada Bapak Ibu lihat seperti di Jakarta, jangan di Jakarta itu di belakang istana itu kabelnya itu kayak benang itu. Setiap tahun 3 kali gali, PLN gali, Telkom gali, gasnya gali terus karena itu proyek. Oleh karena itu kita semua nanti MUT, Bapak Ibu akan lihat kami sedang kejar target-target itu, dan tahun depan itu 16.990 ASN Pidawai. Jadi kami sementara mewujudkan ekosistem perkotaan yang komplit di IKN. Kemarin 2 kali groundbreaking, rumah sakit, sekolah, mall, dan semuanya kita bentuk dalam sistem pembangunan yang kompak. Orang kerja tidak seperti hari ini Bapak Ibu sekalian, kantor-kantor melulu. Kantor tuh ada jembatan khusus ke mall, ada bisa ngopi. Jadi bicara smart governance itu tidak selamanya kita kerja di kantor. Kita bisa kerja di mana saja. Saya di mobil saya bisa ikut rapat.
Saya di pesawat kalau ada wifi saya bisa ikut rapat. Di mana saja kita bisa. Dan itu akan berdampak pada penerimaan ASN, pegawai negeri. Hari ini kita birokrasi kita gemuk sekali Bapak Ibu sekalian. Pejabat politik, kepala daerah, semua tanda petik politisasi birokrasi. Bahkan birokrasi dijadikan sebagai pusat akumulasi kapital. Semua. Jadi orang membayar semahal-mahalnya untuk jadi kepala daerah, dan setelah jadi kepala daerah bagaimana kita mencuri. Itulah kleptokrasi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah fakta. Mari kita loncatan peradaban. Pak Presiden mengatakan IKN itu Indonesia eksperimen. IKN adalah bagaimana bentuk peradaban. Jangan kaget nanti tahun depan tidak ada lagi energi fosil. Semuanya renewable energy. Mobil-mobil nanti Bapak Ibu bisa lihat mobil tanpa awak. Kalau di NTT orang lari semua. Dikira setan dalam mobil. Mobil tanpa awak. Di Amerika, Korea, Jepang semua sudah ada Pak. Di jalan tol orang bisa pesan mobil Grab kayak Indonesia datang, mobilnya datang, orangnya nggak ada. Apa di NTT tidak kabur semua? Nanti di Techno House kami di IKN sudah ada drone raksasa. Itu Sky Taxi yang angkat 5-6 orang yang di Jakarta sudah ada dalam pameran kita lihat itu akan 2030 di IKN. Angkat 5-6 orang satu gedung ke gedung yang lain. Itu sudah kita akan coba praktekkan di IKN. Banyak hal yang baru di IKN Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari bentuk loncatan peradaban. Teman-teman saya dirjen, sekjen misalnya, semua telepon saya, Pak Deputi. Kami punya ruangan besar nggak? Saya dulu direktur di Kemendagri aja saya punya ruang rapat sendiri, punya kamar tidur, ada shower. Ini nggak ada Bapak Ibu sekalian. Kita kerja di mana saja kita bisa kerja. Dan saya kira ini merubah paradigma berpemerintahan dan merubah aktivitas kita semua untuk melihat Indonesia masa depan. Satu kebijakan yang baik adalah bagaimana kita memutuskan kebijakan hari ini dengan berpikir dampak masa depan. Itulah kita sudah mulai dari IKN dan saya kira ini yang penting. Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak. Masih banyak hal yang mungkin saya sampaikan tapi waktu terbatas. Saya kalau ngomong biasa lupa waktu. Tapi hari ini momentum yang bagus. Saya ketemu saudara-saudari seiman. Kalau orang skeptis tentang IKN, saya selalu di mana-mana saya katakan gunakan nama Thomas. Tetap hidup optimis meskipun agak skeptis. Dengan begitu kita bisa melihat masa depan Indonesia, kebanggaan kita semua. Saya sekali lagi tidak mau digiring secara politis. Saya membuktikan dengan kerja. Dan dengan kerja itu adalah bagian dari perwujudan iman. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sedikit saya sampaikan pada pagi hari ini. Besok silakan ke sana hari apa? Sabtu ya, silakan ke sana. Nanti kalau gunakan bis, kalau ke Menara Pandang mungkin nanti bergilir karena Menara Pandang sebetulnya tempat ngopinya Bapak Presiden. Pak Presiden itu suka ke Menara Pandang untuk bisa melihat view semuanya. Sebelah kirinya istana, sebelah kanannya Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur. Dan itu kalau naik ke atas itu maksimal 15 orang. Nanti boleh diatur, mobilnya bis tidak bisa naik ke atas karena jalannya tanjakan dan tikungan. Sedikit berapa meter aja, mungkin bisnya di bawah, nanti bergilir. Boleh ke atas untuk melihat bagaimana IKN. Kalau saran saya itu berangkat ke sana paling bagus itu sore. Ibanya sore, biar tidak terlalu panas. Saya khawatir nanti yang putih-putih pulang kulit seperti saya. Apalagi menjelang Natal, nanti semua ke salon biar Kopassus, kribo paksa lurus gitu. Biasa ibu jalan Natal itu biasa tarik-tarikan gitu kan. Nah nanti silakan, kalau titik nol bebas, kalau titik nol boleh. Foto selfie di sana, itu bagian dari selfie. Kalau mau Techno House juga boleh. Nanti saya beritahu di bawah silakan. Mumpung saya kasih akses silakan masuk dan lihat. Saya kira itu dulu Bapak Ibu sekalian. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih.